Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Salamuddin, kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Yang pertama adalah tujuan. Telah dikemukakan bahwa dalam kurikulum atau pengajaran, tujuan memegang peranan penting akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan dua hal. Pertama, perkembangan tuntutan, kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kedua, didasari oleh pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai-nilai filosofis, terutama falsafah negara. Kita mengenal beberapa kategori tujuan pendidikan, yaitu tujuan umum dan khusus, jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikenal kategori tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, merupakan tujuan jangka panjang, tujuan ideal pendidikan bangsa Indonesia. Tujuan institusional, merupakan sasaran pendidikan sesuatu lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sesuatu program studi. Tujuan instruksional, yang merupakan target yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran. Yang terakhir ini masih dirinci lagi menjadi tujuan instruksional umum dan khusus atau juga disebut objektif, yang merupakan tujuan pokok bahasan. Tujuan pendidikan nasional yang berjangka panjang merupakan suatu tujuan pendidikan umum, sedangkan tujuan instruksional yang berjangka waktu cukup pendek merupakan tujuan yang bersifat khusus. Tujuan-tujuan khusus dijabarkan dari sasaran-sasaran pendidikan yang bersifat umum, biasanya abstrak dan luas, menjadi sasaran-sasaran khusus yang lebih konkret, sempit, dan terbatas. Selanjutnya adalah tujuan-tujuan mengajar dibedakan atas beberapa kategori sesuai dengan perilaku yang menjadi sasarannya. Menurut Geig dan Brigg mengemukakan 5 kategori tujuan, yaitu intellectual skill, cognitive strategies, verbal information, dan motor skill and attitude. Bloms mengemukakan 3 kategori tujuan mengajar sesuai dengan domain-domain perilaku individu, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain kognitif berkenaan dengan penguasaan kemampuan intelektual atau berpikir. Domain afektif berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan penguasaan, sikap, minat, dan nilai-nilai. Domain psikomotor menyangkut penguasaan dan pengembangan keterampilan motorik. Nah, tujuan-tujuan khusus mengajar juga memiliki tingkatan kesukaran yang berbeda. Menurut Bloms, membagi domain kognitif atas 6 tingkatan. Dari yang paling rendah yaitu pengetahuan, pemahaman aplikasi, analis, sintetis, dan evaluasi. Untuk domain efektif, Kratwal dan kawan-kawan membaginya atas 5 tingkatan yang juga berjenjang, yaitu menerima, merespon, menilai, dan mengorganisasi nilai dan karakteristik nilai-nilai. Untuk domain psikomotor, Anita Harrow membaginya atas 6 jenjang, yaitu gerakan refleks, gerakan-gerakan dasar, kecakapan mengamati, kecakapan jasmaniah, gerakan-gerakan keterampilan, dan komunikasi yang berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah poin yang kedua, yaitu bahan ajar. Ada beberapa cara untuk menyusun sekuens bahan ajar, yaitu pertama, sekuens kronologis untuk menyusun bahan ajar yang mengandung urutan waktu, dapat digunakan sesuai kronologis seperti peristiwa-peristiwa sejarah, perkembangan historis suatu institusi, penemuan-penemuan ilmiah, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah sekuens kausal, masih berhubungan erat dengan konsep kronologis. Siswa dihadapkan pada peristiwa-peristiwa atau situasi yang menjadi sebab atau pendahulu dari suatu peristiwa atau situasi lain. Selanjutnya adalah screen struktural. Bagian-bagian bahan ajar suatu bidang studi telah mempunyai struktur tertentu, atau dengan kata lain sesuai dengan urutan-urutannya. Yang selanjutnya adalah sekuen logis dan psikologis. Menurut Roundtree, melihat perbedaan antara sekuens logis dan psikologis, sekuens logis dimulai dari bagian menuju keseluruhan, dari kesederhanaan ke yang kompleks. Sedangkan frekuensi psikologis yaitu dari keseluruhan kepada bagian, dan dari kompleks kepada yang sederhana. Selanjutnya adalah sekuens spiral.
Dikembangkan oleh Brunner, bahan ajar dipusatkan pada topik atau pokok bahan tertentu. Yang selanjutnya adalah rangkaian ke belakang. Dikembangkan oleh Thomas Gilbert. Dalam sequence ini mengajar dimulai dengan langkah terakhir dan mundur ke belakang. Contohnya, proses pemecahan masalah bersifat ilmiah. Selanjutnya yaitu sekuen berdasarkan hierarki belajar. Dikembangkan oleh Gagne dengan prosedur sebagai berikut, yaitu pembelajaran dianalisis, kemudian dicari suatu hierarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Poin selanjutnya adalah strategi mengajar. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengajar. Rountree membagi strategi mengajar itu sebagai berikut, yaitu reception, expression learning, dan discovery learning. Dalam expression atau reception learning, keseluruhan bahan ajar disampaikan kepada siswa dalam bentuk akhir atau bentuk jadi. Dalam discovery learning, bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk akhir. Siswa dituntut untuk melakukan berbagai kegiatan, menghimpun informasi, membandingkan, dan membuat kesimpulannya. Selanjutnya adalah rote learning, meaningful learning, yaitu dalam rote learning, bahan ajar disampaikan pada siswa tanpa memperhatikan arti atau maknanya. Siswa menguasai materi dengan cara menghafalkannya. Dalam meaningful learning, kebalikannya, penyampaian bahan mengutamakan makna bagi siswa. Menurut Ausubel dan Robinson, sesuatu bahan ajar bermakna bila dihubungkan dengan struktur kognitif yang ada pada siswa. Selanjutnya adalah group learning, individual learning. Pelaksanaan discovery learning menuntut aktivitas belajar yang bersifat individual atau dalam kelompok-kelompok kecil. Discovery learning dalam bentuk kelas agak susah dan mempunyai beberapa masalah, yaitu karena kemampuan dan kecepatan belajar siswa tidaklah sama. Selanjutnya adalah poin dari komponen-komponen kurikulum, yaitu media belajar. Media mengajar merupakan segala macam bentuk perangsang dan alat yang digunakan guru untuk mendorong siswa belajar. Rountree mengkelompokkan media mengajar menjadi 5 macam yang disebut modis, yaitu interaksi insani, realita, pictorial, simbol, tertulis, dan rekaman suara. Yang pertama adalah interaksi insani, yaitu media komunikasi langsung antara dua orang atau lebih dalam komunikasi tersebut. Kehadiran sesuatu pihak secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi perilaku yang lainnya. Komunikasi yang bersifat verbal memegang peranan penting, terutama dalam perkembangan segi kognitif siswa untuk mengembangkan segi-segi afektif. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal seperti perilaku, penampilan, fisik. Yang selanjutnya adalah realita, merupakan bentuk perangsang nyata seperti orang-orang, binatang, benda-benda, peristiwa, dan sebagainya yang diamati siswa. Media pictorial, yaitu media ini menunjukkan penyajian berbagai bentuk variasi gambar dan diagram ataupun simbol bergerak ataupun tidak. Media pictorial mempunyai banyak keuntungan karena semua bentuk dapat disajikan dalam media ini. Media simbol tertulis. Media simbol tertulis merupakan media penyajian informasi yang paling umum, tetapi tetap efektif seperti buku teks, buku paket, program belajar, ataupun modul. Selanjutnya adalah media rekaman suara. Berbagai bentuk informasi dapat disampaikan kepada anak dalam bentuk rekaman suara. Rekaman suara dapat disajikan secara tersendiri atau digabungkan dengan media pictorial. Poin selanjutnya yaitu evaluasi pengajaran. Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Ada beberapa evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi hasil belajar mengajar untuk menilai keberhasilan penguasaan siswa atau tujuan-tujuan khusus yang telah ditentukan. Diadakan suatu evaluasi disebut juga evaluasi hasil belajar mengajar. Dalam evaluasi ini disusun butir-butir soal untuk mengukur pencapaian tiap tujuan khusus yang telah ditentukan, atau tiap tujuan khusus minimal disusun satu butir soal. Menurut lingkungan, luas bahan, dan jangka waktu belajar. Dibedakan antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
Evaluasi formatif ditujukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan belajar dalam jangka waktu yang relatif pendek. Sedangkan evaluasi sumatif ditujukan untuk menilai penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan yang lebih luas sebagai hasil usaha belajar dalam jangka waktu yang cukup lama atau semester, 1 tahun, atau selama jenjang pendidikan. Yang selanjutnya adalah evaluasi pelaksanaan belajar. Komponen yang dievaluasi dalam pengajaran bukan hanya hasil belajar mengajar, tetapi keseluruhan pelaksanaan pengajar yang meliputi evaluasi komponen tujuan mengajar, bahan pengajaran, strategi, dan media pengajaran, serta komponen evaluasi pengajaran itu sendiri. Nah, Sufelbeam dan kawan-kawan mengutip model evaluasi dari EPICS bahwa dalam program mengajar, komponen-komponen yang dievaluasi meliputi komponen tingkah laku yang mencakup aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Komponen mengajar mencakup komponen isi metode, organisasi, dan fasilitas. Dan biaya dan komponen populasi yang mencakup siswa, guru, administrator, spesialis, pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Nah, evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh guru atau oleh pihak-pihak lain yang berwenang atau diberi tugas-tugas seperti kepala sekolah dan pengawas tim evaluasi Kanwil, atau juga pusat evaluasi sesuai dengan prinsip sistem evaluasi dan umpan balik yang diadakan secara terus-menerus. Walaupun tidak semua komponen mendapat evaluasi yang sama ke dalam dan keluasannya. Demikianlah penjelasan dari komponen-komponen kurikulum. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Saya Ahmad Salamuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.